Salam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada saat ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama umat ketebusan-Mu datang kepadamu, menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Bapa, atas anugerah-Mu, rahmat-Mu yang besar. Kami ibadah dalam tahun yang baru 2021 karena kasih dan rahmat Tuhan yang besar. Kuduskan setiap pribadi kami dengan kuasa darah Yesus Kristus yang tercurah di Bukit Golgota, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk memuji memuliakan Kau, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk bersekutu dengan kuasa pengorbanan-Mu lewat perjamuan kudus. Berkati dan urapi para imam yang akan melayani, bahkan seluruh umat-umat ketebusan, dipercik dengan kuasa darah Yesus Kristus. Baik kami yang berkumpul di tempat ibadah ini, maupun anak-anak-Mu di tempat masing-masing yang akan mendengarkan firman-Mu, mengikuti ibadah ini melalui tayangan YouTube. Lawatan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Saat ini hamba mohon, utus para malaikat-Mu untuk berkemah di sekeliling kami, untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, layak disanjung, layak dipuji, layak disembah. Dan Kau Gembala yang maha baik, menggembalakan seluruh umat-umat ketebusan sampai masuk dalam kemuliaan hadirat-Mu, bersama-sama Engkau dalam kerajaan surga yang maha mulia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Kita angkat pujian satu-satunya.
dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin, amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Glory, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, Pada Dia, haleluya. satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita sembah Dia.
Orang yang berharap Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Syukur Bapa. Saya
Urapi hamba-Mu dengan kekuatan Roh Kudus double porsi. Kuasa hikmat dan marifat-Mu, kuasa mujizat, kuasa kesembuhan, kuasa iman, kuasa untuk bernubuat, kuasa untuk menimbang roh, kuasa untuk berkata-kata dalam bahasa roh, kuasa untuk menafsirkan bahasa roh. Lengkapkan dalam kehidupan hamba-Mu, lengkapkan dengan jabatan-jabatan surga, lengkapkan dengan 9 pekerjaan kasih yang ajaib, lengkapkan dengan buah-buah Roh Kudus. Kuasa korban Kristus sumber kekuatan dan pengharapan kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu dengan kasih dan rahmat-Mu yang besar. Berbicaralah Engkau, ungkapkan rahasia-Mu, kebenaran firman-Mu jadi berkat untuk setiap pribadi kami, setiap pribadi anak-anak-Mu, setiap pribadi sebagai biji mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur, kita ibadah di tahun 2021. Kita syukuri atas anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan di tahun 2020. Dan kita harus semakin yakin bahwa di tahun 2021 Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan, lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sebab itu, kalau Bapak Ibu merindukan lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara, perhatikan penyampaian firman Tuhan dari awal sampai selesai, sehingga saudara mengerti rahasianya untuk dilawat oleh Tuhan. Amin. Jadi lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Biarlah tahun 2021 ini hidup kita senantiasa dilawat oleh Tuhan. Hidup kita senantiasa disertai kuasa Tuhan. Amin. Seperti yang Dia janjikan, Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia senantiasa menyertai kita. Orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dikasihi. Kita akan baca dalam Mazmur pasal 133. Rahasia di sini, saudara akan perhatikan, silakan. Mazmur pasal 133, persaudaraan yang rukun. Nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Rahasia yang pertama, hidup rukun. Ya, hidup rukun. Siapa yang hidup rukun yang pertama kali? Kalau saudara simak betul-betul pembacaan firman Tuhan ini, di situ ada lawatan Tuhan yang terjadi. Di tengah-tengah kerukunan Tuhan hadir, menghadirkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Yang pertama, supaya berkat itu turun,
Di situ ada Imam Harun. Seorang imam harus berdamai, rukun pertama untuk dirinya sendiri berdamai dengan Tuhan. Menyadari segala perbuatan-perbuatannya. Sebetulnya manusia itu dianugerahi kecerdasan, dianugerahi rasa. Kalau melakukan pelanggaran firman itu terasa, ini salah, ini dosa. Ini kalau aku bohong seperti mesti akibatnya aku nanti sengsara hidupnya. Ngerti. Sebab itu kunci yang pertama, imam harus bangkit sekarang. Bangkit untuk apa? Berdamai untuk dirinya sendiri. Berdamai dirinya sendiri, berdamai dengan firman, pribadi firman. Yang kedua, berdamai dengan sesama. Itu imam. Imam yang mana? Saudara baca lengkap. Jangan sampai saudara punya prasangka itu cuma seorang bapak suami yang jadi imam. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Terus, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. saudara merasakan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan? Amin. Siapa yang disebut imam-imam di sini adalah saudara, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipanggil dari antara segala bangsa. Saudara dipilih untuk menjadi imamat yang rajani. Nah, tugasnya imam sekarang, pertama, imam itu harus bertanggung jawab terhadap jiwa-jiwa. Pertama, jiwanya sendiri. Jiwanya sendiri itu harus selamat. Jangan sampai saudara bisa bersaksi, orang yang saudara saksi mengenai Yesus Kristus Juru Selamat, percaya dan bertobat. Orang itu kalau mati selamat masuk surga. Sementara saudara kita yang memberitakan, kalau tidak mau bertobat, mati masuk neraka. Sebab itu, imam yang pertama tadi bangkit, harus memiliki tanggung jawab untuk keselamatan jiwa-jiwa. Sekarang yang disebut sebagai seorang imam adalah setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka diangkat menjadi imamat yang rajani. Bertanggung jawab untuk keselamatan dirinya sendiri. Perbuatannya, perkataannya, telinganya, matanya, perbuatan tangan, perjalanan hidupnya harus sinkron dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, saudara, ini imam besar yang namanya Harun itu imam besar. Harun itu menjadi wakilnya umat kepada Tuhan, menaikkan doa. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik ini, di situ bisanya Roh Kudus turun seperti minyak yang turun dari kepala, turun ke janggut, ke jubahnya. Ini
Saudara simak baik-baik supaya tahun ini saudara itu masuk tahun kemuliaan. Loh, kok bisa tahun kemuliaan? Kalau saudara memperhatikan firman Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mau beranjak dari sikap hidupmu yang lama, saudara monoton. Tetapi saudara yang memperhatikan firman Tuhan, pribadi Tuhan sendiri, pribadi pencipta sendiri, saudara perhatikan, Tuhan sanggup melawat saudara dimanapun saudara tinggal, apapun yang saudara kerjakan. Tuhan itu sumber segala kemenangan, sumber segala kesuksesan, sumber segala kedamaian. Dia itu sumbernya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kuncinya, rahasianya di sini. Lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bangkitlah, memiliki tanggung jawab di tengah-tengah keluarga sebagai imam. Sebagai imam tadi katakan harus berdamai dengan kuasa darah Yesus. Berhenti berbuat dosa, berhenti menuruti hawa nafsu daging. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan daging itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Memang dagingnya puas sementara, saat itu saat melakukan pelanggaran. Tetapi kebahagiaan, kepuasan daging itu semu. Tetapi kalau saudara masuk seperti pribadi Harun, dia akan mengaruniakan kekuatan. Roh Kudus mengalir. Ini tegaknya seorang imam. Sebab itu awal tahun ini mari masing-masing Bapak Ibu, saudara-saudariku, remaja, pemuda-pemudi bangkit. Memiliki tanggung jawab, aku itu imam. Bukan cuma bapakku yang imam, bukan cuma ibuku yang imam, aku pun imam di hadapan Tuhan. Kalau di situ masing-masing diam dengan rukun. Ini pun dalam ungkapan yang pertama, damai, itu berdasarkan kebenaran. Setelah damai, pikiran hatinya itu suci. Selanjutnya ditambah kejujuran dalam hidupnya. Selanjutnya lagi ditambah dengan kemurahan. Jangan sampai di tengah-tengah keluarga itu ada yang kikir, hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi mari, kalau ini diterapkan dalam hidup kita, karena imam-imam ini adalah imamat-imamat yang rajani. Dia Bapak yang di surga, Yesus Kristus namanya. Dia menjadi imam besar. Sekarang berdoa untuk kita, pembangunan organisme tubuh Kristus yang esa. Kalau dia yang punya program pembangunan tubuh Kristus yang esa, dia tidak pernah gagal untuk menepati firman-Nya. Amin. Amin. Nah saudara, yang ketiga ini, Roh Kudus itu turun melawat umatnya. Turun seperti minyak dari kepala Harun meleleh ke janggut, ke ujung jubahnya. Itu berbicara sampai seluruh tubuh. Keluarga mendapatkan lawatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo Bapak Ibu sebagai kepala keluarga, sebagai imam di tengah-tengah keluarga, tegakkan kebenaran. Ini tugasnya imam. Tegakkan kebenaran. Jangan sampai kebenaran diinjak-injak, diles-iles. Ini kebenaran firman harus ditegakkan. Amin. Contohnya sekarang orang yang menegakkan dan memperhatikan firman Tuhan. 2 Samuel pasal 6
2 Samuel pasal 6 dari ayat 1 sampai 11 kita akan simak baik-baik. Ini ada kisah yang sangat luar biasa. Lawatan Tuhan terjadi dalam hidup orang itu, dalam keluarga itu. Saudara, jangan lewatkan berkat ini. Terus 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai ayat 11. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. ya, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale, Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubi. ya, terus Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. ya, terus Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka jadi kalau ayat 8 ini pernah dibahas saat dalam perkuliahan, ini salah tulis. Daud itu tidak marah dengan Tuhan, tetapi marahnya itu dengan orang-orang sekitarnya. Ya, lanjut. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Nah saudara, ini kerinduan Raja Daud untuk memindahkan tabut perjanjian ke kotanya, ke tempat kediaman Raja Daud. Daud mempersiapkan begitu rupa, menaikkan kereta, ditarik dengan lembu. Padahal tabut itu, kalau saudara perhatikan gambarnya, ini sini ada kayu pengusung, 2 kayu pengusung ini. Di sini kayu pengusung. Ini tabutnya itu. Berarti tabut itu dipikul oleh para imam. Dipikul. Tidak ada di situ dikatakan untuk dinaikkan kereta, tidak ada. Dari mula jadinya dibentuk itu perintahnya untuk dipikul. Artinya masing-masing para imam itu memiliki tanggung jawab. Kalau nari-narinya Raja Daud menari-nari di depan Tuhan, di hadapan Tuhan, itu tidak salah. Dan untuk mempersiapkan keretanya juga tidak salah. Cuma yang sebenarnya itu harus dipikul. Kalau saudara simak lagi pembacaan berikutnya, untuk sampai di Yerusalem tempat kediaman Daud itu dipikul. Setiap 6 langkah itu imam-imam mengorbankan lembu dan anak lembu yang tanggun. Artinya di sini tadi katakan imam-imam itu jangan lepas tanggung jawab, jangan cuma jalan saja, tetapi memiliki tanggung jawab. Tabut perjanjian itu berbicara pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang
yang esa. Itu tanggung jawab kita bersama. Masing-masing baik lewat doa, lewat kesaksian, lewat tanggung jawab untuk terbentuknya pembangunan tubuh Kristus yang esa. Nah, saat itu Usa di saat itu mati. Dikatakan dibunuh Tuhan karena keteledorannya. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana takut? Tuhan itu dapat sampai kepadaku. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Iya, terus 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Terus diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. terima kasih. Sampai di situ saudara, Obed-Edom itu mendapatkan lawatan Tuhan. Tabut dia tidak mikir, tidak pernah dia membayangkan nanti rumahnya ketempatan tabut perjanjian. Kalau Usa itu ngantar tabut dan dia megang tabut, dia dinilai salah oleh Tuhan. Dan dia mati saat itu. Tetapi tabut ditaruh di rumahnya Obed-Edom. Dalam waktu 3 bulan, keluarga Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Semua yang di rumahnya, seisi rumahnya, semua yang dikerjakan diberkati oleh Tuhan. Ini lawatan Tuhan. Mengapa? Bedanya di mana? Saudara, kalau saudara baca 1 Tawarik pasal 16 ayat 38. 1 Tawarik pasal 16 38. Baca dulu di situ 1 ayat saja. Juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu, Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Penunggu-penunggu pintu gerbang. Jadi Obed-Edom itu dia salah satunya penunggu pintu gerbang, saudara. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan baik-baik. Di dalam tabut ini ada isinya 3 benda. Yang pertama, 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Siapkan ya, dibaca ya. Ini akan menjadi suatu kekuatan kita untuk kita mendapatkan lawatan Tuhan setiap saat. Haleluya. Ya. 4 hukum itu tertuju kepada Tuhan. Yang pertama itu kita harus memiliki iman yang teguh, pengharapan yang terfokus kepada Dia, Bapa Surgawi. Dan iman itu jangan sampai goyah. Contohnya ayat 1. Keluaran 20 ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ya, terus? Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau. Ini menghargai saat ibadah hari Sabat. Terus 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. amin. Sampai situ dulu. Ini 4 hukum itu khusus tertuju kepada Tuhan. Yang pertama, jangan sampai iman kita ini bimbang, meragukan kuasa Tuhan. Terus ada orang nawari, ini bisa menolong benda ini, dibeli sekian juta. Orang itu percaya langsung beli. Langsung itu diilahkan menjadi Allah. Dipuja-puja. Nah, hal yang seperti itu, orang itu menduakan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Nah, saudara, yang Tuhan mau itu imanmu harus fokus, teguh kepadaku. Yang kamu sanjung, yang kamu tinggikan, aku yang pernah menolong kamu, melepaskan dari tanah perbudakan. Selama 400 tahun kamu diperbudak orang Israel. Laut Kolsom yang menghambat, menghalang-halangi, dibelah menjadi jalan oleh Tuhan itu. Orang yang dipilih bisa melewati laut itu. Musuh-musuhnya ditenggelamkan di laut itu. Yang tadinya jalan kering, saat dilewati musuh, jadi laut. Nah, saudara, yang berikutnya ini, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan sumpah-sumpah. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Berikutnya, hormati dan kuduskanlah hari Sabat. Untuk ibadah memuji Tuhan, utamakan. Nah, ini 4 hal untuk pada Tuhan. Yang ke-6 ini tertuju kepada sesama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, 10 hukum ini diperhatikan oleh Obed-Edom. Diperhatikan. Benda yang satu itu tongkat Harun yang bertunas. Tongkat Harun yang bertunas itu berbicara kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu yang sanggup untuk menolong, membela umat-umatnya, menghidupkan. Coba, tongkat kering bisa tumbuh, bertunas, dan berbuah, buah batang.
buah badang. Itu mujizat. Semalam-malaman ditaruh di depan tabut itu. Gimana di depan tabut ditaruh? Jadi kalau untuk mengatasi masalah, lebih baik kita ini lari di hadapan Tuhan. Supaya Roh Kudus bekerja menolong membela kita. Ada yang piket di luar, jadi dari Bapak Kepolisian, terima kasih lawatannya. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Yang berikutnya, buli-buli yang berisi mana. Ini untuk mengingat buli-buli yang berisi mana itu. Orang-orang pilihan Tuhan saat itu berjalan selama 40 tahun di padang gurun. 40 tahun dipelihara Tuhan. Mereka berharap pagi-pagi besok ada mana surgawi turun di padang gurun itu. Betul-betul ada roti mana. Kalau senja ada burung puyuh dikirim Tuhan. Nah kalau saudara mikir, dari mana burung puyuh ribuan itu? Itu setiap sore. Setiap pagi Tuhan menurunkan mana surgawi. Setiap pagi sebelum matahari terbit itu mana ada di situ. Haleluya. Sebab itu Tuhan Yesus Kristus memberikan contoh. Markus pasal 1 ayat 35. Ketika pagi-pagi benar, Yesus bangun dan mencari tempat yang sunyi sepi untuk berdoa di sana. Berdoa. Untuk apa? Mohon penyertaan Tuhan. Mohon lawatan Tuhan terjadi dalam hidupku hari ini. Mohon dilawat Tuhan, mohon campur tangan Tuhan. Baik dalam keluarga, usaha, pekerjaan. Kitab Ayub pasal 7. Bisa mengatakan, siapakah aku ya Tuhan, sehingga Engkau anggap aku, dan Kau datangi setiap pagi. Tuhan itu mendatangi orang-orang yang dikasih setiap pagi untuk dibekali. Nah saudara, Obed-Edom sekeluarga memperhatikan rahasia ini. Rahasia ini diperhatikan oleh Obed-Edom. Pagi-pagi dia berdoa menyembah memuji Tuhan di depan tabut. Dia berharap kuasa Roh Kudus bekerja. Sekinah glory turun melawat. Dan lawatan Tuhan terjadi seperti yang pernah dialami di padang gurun itu. Kita akan mengarungi hari-hari dikatakan masa sulit. Tetapi kalau saudara ingat, di padang gurun, tanah tandus, padang pasir, Tuhan memelihara umatnya saat itu. Saat ini pun itu akan terjadi dalam hidup kita. Baik dalam rumah tangga saudara, asal seperti Obed-Edom memperhatikan 10 hukum. Selalu mengharapkan Roh Kudus turun, mengadakan tanda ajaib dalam hidupnya, melawat hidupnya. Berharap hari esok ini Tuhan memelihara aku lebih lagi. Amin. Ini enak didengar, harus diterapkan supaya berkat dinyatakan. Selanjutnya, di dalam memperhatikan firman Tuhan, Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku,
Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Ini kebenaran. Kalau ayat 21, mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Amin. Ini pemeliharaan Tuhan. Obed-Edom merasakan ini, saudara. Orang-orang sekitarnya Raja Daud, berita keluarga Obed-Edom dilawat Tuhan, diberkati Tuhan. Ladangnya yang biasa dimakan tikus sekarang mentes-mentes gandumnya, bernas-bernas. Ini rahasia untuk dilawat oleh Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita kalau mau memperhatikan firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Yesaya 40 ayat 28 mulai sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ya, terus Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Amin. Tuhan itu memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Oh, haleluya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ini rahasia yang didapatkan dalam hidup keluarga Obed-Edom. Selalu menanti-nantikan Tuhan. Ternyata Tuhan melawat. Obed-Edom ini menerima kedatangan tabut di rumahnya. Rasa syukur dan rendah hati. Menghargai bahwa di dalam tabut itu ada 10 hukum. Di dalam tabut itu ada tongkat Harun yang bertunas. Tongkat kering, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di masa sulit, saudara yakin Roh Kudus sama. Dia sanggup menghidupkan. Tongkat kering, mungkin usaha saudara merasa kering, kosong. Tuhan itu sanggup mengisi. Tuhan sanggup menghidupkan. Sebab itu milikilah rahasia ini. Saudara bisa melanjutkan mendengarkan firman melalui tayangan YouTube nanti. Siapapun saudara mendengarkan ini dan saudara pribadikan firman dalam hidup, lawatan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Kita akan akhiri ibadah ini dengan perjamuan suci dan kita akan nyanyikan pujian orang yang berharap pada Tuhan diperbarui kekuatannya oleh Tuhan. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap burung biasa. Berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah. Ajarku
tiada benar. Berharap kau Tuhan. Ajarku harap kau Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada saat ini, sehingga kami terapkan dalam hidup kami, supaya setiap saat hidup kami mengalami lawatan Tuhan setiap saat. Baik keluarga kami, putra putri kami, cucu menantu cicit mendapatkan lawatan dari Tuhan. Pekerjaan kami dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan seperti keluarga Obed-Edom. Demikian juga Engkau melawat bangsa dan negara Indonesia. Engkau melawat pejabat-pejabat negara untuk menjalankan tugas-tugas kepemerintahan. Tuhan menyertai mereka. Tuhan anugerahkan kekuatan yang baru, hikmat, akal, budi, kebijaksanaan yang dari Tuhan. Anugerahkan untuk pejabat-pejabat negara kami. Lawat Indonesia. Kami serahkan Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Lawat Polri dan seluruh jajarannya. TNI. Tuhan melawat, Tuhan menganugerahkan kepada mereka yang menjaga keutuhan NKRI. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perintahkan malaikat-Mu menyertai mereka ya Tuhan, untuk mengatasi, menegakkan hukum di Indonesia. Turunkan perlindungan-Mu untuk mereka, dari pusat sampai di daerah-daerah. Lindungi Tuhan sampai Banjarnegara, Polres Banjarnegara, Polsek Purwonegoro, Desa Purwonegoro, bahkan seluruh Jawa Tengah. Tuhan melawat saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia diberkati. Indonesia diberkati kemakmuran, keamanan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih Bapa di surga. Lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami Indonesia. Kalau firman yang kami dengar ini, biarlah anak-anak menjadi pelaku firman-Mu, sehingga lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami lewat doa-doa anak-anak-Mu. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan ini, menjadi berkat untuk setiap pribadi anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, tinggal. Tuhan lawat, Tuhan berkati. Baik yang kami berkumpul dalam tempat ibadah ini, maupun mereka yang mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube. Lawatan Tuhan terjadi atas hidup mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka. Seperti Engkau melawat keluarga Obed-Edom, terjadi
terjadilah lawatan Tuhan untuk keluarga anak-anakmu, untuk keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Dengarkan firman-Nya dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kita angkat cawan minuman yang bertetes darah Tuhan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas kasih, anugerah dan rahmat-Mu, sebentar anak-anak akan tinggalkan tempat ibadah. Mohon penyertaan dan perlindungan-Mu, dijauhkan mara bahaya, malapetaka, musibah, bencana, kecelakaan, Tuhan jauhkan. Amin. Tutup bungkus dengan kekuatan hadirat-Mu. Para malaikat-Mu menyertai setiap jalan anak-anak. Berkat-berkat yang terbaik tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dicurahkan berkat-berkat lawatan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, mendapatkan lawatan dari Bapa surga. Di dalam nama Tuhan hamba terima berkat-berkat. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita semua.